Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang suku Batak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Hafiz. Nama saya Dava Madani. Nama saya Saskia Gurula. Nama saya Alfa Velova. Dah. Keanekaragaman suku dan budaya adalah salah satu karakteristik bangsa Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang didiami beragam suku, seperti suku Sunda, Jawa, Minang, Asmat, Dayak, Bugis, dan lain-lain. Suku-suku tersebut memiliki agama dan kebudayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Suku Batak adalah salah satu suku bangsa Indonesia yang terdiri dari 6 subsuku, yaitu Toba, Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, dan Mandailing. Suku Batak sebagai salah satu suku di Indonesia mengagungkan kesadaran dan kebanggaan akan budaya Batak. Maka penggalian, pemeliharaan, dan pengembangan budaya Batak sangat mutlak diperlukan untuk tetap menjadi salah satu akar kuat dari pohon besar budaya nasional. Dalam budaya Batak, yang dimaksud dengan kebudayaan adalah ugari. Terdapat pepatah yang dipegang teguh masyarakat Batak, yaitu adat adalah hal yang diilhamkan oleh Tuhan Pencipta alam untuk dipelihara selama hidup, sehingga masyarakat Batak sangat memegang teguh adat istiadatnya. Nama Batak sebagai identitas etnik ternyata tidak berasal dari orang Batak sendiri, tapi diciptakan atau dikonstruksikan para musafir barat. Hal ini kemudian dikukuhkan misionaris Jerman yang datang ke tanah Batak sejak tahun 1860-an. Simpulan ini dikemukakan sejarawan Universitas Negeri Medan, Ikhwan Ashari, yang baru usai melakukan penelitian di Jerman. Di Jerman, sejarawan bergelar doktor ini memeriksa arsip-arsip yang ada di Wuppertal, Jerman. Dalam sumber-sumber lisan dan tertulis, terutama di dalam pustaka atau tulisan tangan asli Batak, tidak ditemukan kata Batak untuk menyebut diri sebagai orang atau etnik Batak. Jadi, dengan demikian, nama Batak tidak asli berasal dari dalam kebudayaan Batak, tetapi diciptakan dan diberikan dari luar. Tapi, nama yang diberikan penduduk pesisir ini berkonotasi negatif, bahkan cenderung menghina untuk menyebut penduduk pegunungan itu sebagai kurang beradab, liar, dan tinggal di hutan. Ada banyak sekali kebudayaan yang ada di suku Batak. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang tari tortor. Tortor adalah jenis tarian tradisional masyarakat Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, meliputi daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, Tapanuli Tengah, dan Simalungun. Tortor merupakan bagian penting dalam upacara adat masyarakat Batak. Berdasarkan catatan sejarah, tarian ini pada awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara-upacara kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini tari tortor menjadi salah satu bagian penting dari budaya adat suku Batak. Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, tarian tradisional Batak ini pun terpengaruh dan ikut berkembang menjadi tarian yang tidak hanya digunakan pada upacara tertentu saja. Kesenian ini kemudian digelar sebagai sebuah pertunjukan hiburan dan tontonan bagi masyarakat Batak. Selain pementasannya, busana yang digunakan pada tari tradisional ini juga mengalami perubahan dan modifikasi agar terlihat lebih menarik. Pada pementasan tarian ini, penari akan diiringi oleh sebuah musik yang disebut gondang. Fun fact, tari tortor diiringi oleh musik gondang. Dentuman yang dihasilkan oleh musik ini akan membuat penotor atau penari bergerak menjadi semakin kuat. Biasanya,
musik ini dimainkan lebih dulu bahkan sebelum tariannya dimulai. Nah, sebelum musik tersebut dimainkan, tuan rumah atau hasuhuton akan meminta sesuatu kepada pemusik atau penabuh gondang. Permintaan tersebut biasanya disampaikan dengan sopan santun pada setiap kesempatan yang ada. Jika permintaan telah selesai dan terpenuhi, maka pemusik akan menabuh gondangnya dengan ritme tertentu. Tahapan tersebutlah yang dinamakan dengan istilah tuani gondang, atau yang berarti berkat dari musik gondang kepada seluruh anggota upacara. Dan kostum yang dikenakan para penari bukan sembarang kostum loh. Para penari akan menggunakan kostum yang terbuat dari kain ulos. Ulos sendiri merupakan salah satu kain tradisional yang khas dari Batak. Warna dari kain ulos ini umumnya adalah hitam, merah, dan putih, dengan hiasan tenun dari benang yang terbuat dari perak atau emas. Keunikan lain dari tari tortor adalah adanya pantangan atau larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap penarinya. Salah satu larangan tersebut adalah tangan penari tortor yang tidak boleh melewati batas atas, yaitu setinggi bahu tubuh. Selain itu, sang penari pun dipercaya akan mendapatkan kesialan dalam hidupnya jika melanggar larangan tersebut. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.